Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang mengambil mata pelajaran Sanggar Sastra, pertama-tama marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita diberi hidayah, diberi kekuatan, diberi rahman dan rahim untuk menyelesaikan studi ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, Anda sekarang sudah masuk ke media sosial karena sudah memiliki channel masing-masing YouTube. Oleh karena itu, channel YouTube Anda ada isilah dengan konten-konten yang menarik sesuai dengan bakat dan minat Anda. Konten-konten itu bisa saja Anda ambil dari lingkungan Anda atau Anda ciptakan sendiri. Itulah wadah untuk berkreasi bagi Anda. Tidak ada yang bisa melarang Anda karena semuanya kendalinya pada Anda. Yang terpenting selalu saya ingatkan adalah Anda jangan melanggar undang-undang ITE. Karena undang-undang ITE sudah banyak korbannya. Kemudian Anda jangan melanggar menulis persoalan tentang SARA, rentan sekali, akan gaduh orang. Kemudian Anda juga harus patuh dengan kode etik jurnalistik kalau seandainya Anda membuat semacam berita. Saudara-saudara sekalian, selebih dari itu, kita tetap mengisi dengan konten-konten yang berkaitan dengan 4 keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan mendengarkan atau menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan membaca. Ini perlu saya garis bawahi karena ruang lingkup mata kuliah kita itu aspek keterampilan itu dan dikaitkan dengan sastra. Semuanya kita kaitkan dengan peluang kemungkinan yang bisa kita raih atau kita masuk mengambil kesempatan untuk itu. Karena pada bidang 4 keterampilan itu, kalau Anda mengikuti konten saya bicara dengan Taufik Ikram Jamil, dengan Edi Ahmad RM, alumni kita yang boleh dikatakan jadi bintangnya di Riau dan selalu dibicarakan oleh orang, Anda akan tergugah untuk mendalami 4 keterampilan itu. Pada kesempatan ini, kita akan bicarakan tentang bagaimana menulis puisi. Kalau seandainya kita bicara menulis puisi, seolah-olah kita tidak menggabungkannya dengan lirik lagu. Jadi terserah kita mau menggunakan istilah menulis lirik, lagu, puisi, atau menulis puisi. Bagi saya itu hal yang sama. Hal yang sama. Memang tidak ada teori yang mengajarkan bagaimana menulis lirik itu. Yang ada adalah bagaimana kita memahami apa penyakit yang dijumpai
bagi penulis-penulis pemula. Jadi penyakitnya kita lihat. Sehingga ketika Anda menulis puisi, Anda hindari penyakit itu. Hasil riset saya dari 2 kelas mahasiswa belajar menulis puisi atau kelas sanggar setahun yang lalu, saya menemukan ada 5 penyakit yang dijumpai bagi penulis pemula. Saya katakan penulis pemula, barangkali itulah pertama kali dia menulis puisi yang dibukukan, antologi. Ada sekitar lebih dari 70 orang. Itu saya riset, saya lihat apa sebetulnya penyakitnya mereka. Nah, ini yang kita kupas pada kesempatan ini, dan itu yang harus Anda perhatikan. Penyakit pertama adalah mencari ide atau gagasan. Ide atau gagasan yang mau ditulis itu banyak yang bersifat persoalan percintaan, persoalan rasa. Tetapi menggali perasaan itu yang kurang mendalam. Nah, harusnya itu digali lagi. Kalau seandainya yang ada dalam diri kita itu tidak cukup, maka kita harus cari sumber-sumber lain. Berarti misalnya kita ingin ada romantikanya, maka kita harus dengar lagu-lagu atau puisi-puisi yang romantis. Kayak Saparjiro Kodamono punya puisi-puisi yang romantis, Rendra, Serada Biru, Sejarah Jingga, Khairil Anwar juga ada. Kita baca lagu-lagu juga, lagu-lagu romantis. Seperti lagu Ebit Giade. Nah, ini yang perlu kita pahami supaya kita punya modal untuk dicurahkan. Mungkin saja kita membaca-baca novel-novel atau menonton sesuatu hal yang romantis, yang barangkali dari yang kita baca itu ada kesamaan dari apa yang kita rasakan. Itu persoalan ide. Dan ide itu juga harus dibatasi. Jangan melebar, harus fokus dia, dibatasi ide itu. Dibagi ide itu. Dibagi mana untuk bait pertama, mana untuk bait kedua, mana untuk bait ketiga, sehingga alur rasa itu tertata dengan rapi. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan judul. Judul yang menarik. Orang terkadang dari judul aja orang jadi misteri, ini lagunya apa ya? Anda lihat lagu Rizky Febian yang baru, Matra Cinta. Misteri. Kepastian, misteri. Judul sekali lagi tidak harus panjang. Bisa jadi judul itu kita ciptakan satu kata, tapi kata yang terpilih yang bisa mewakili rasa. Jadi dari judul kita sudah melakukan proses diksi. Ini yang langkah kedua. Itu penyakit yang kedua. Dari judul aja orang tidak menarik, bagaimana orang mau baca? Kita sendiri barangkali baca judulnya jadi tidak suka. Ya mungkin saja ada yang menulis misalnya Simfoni Bulan Oktober. Kalau misalnya romantik atau apalah, tidak dibatasi kata. Sebaiknya memang gunakanlah kata yang singkat, padat dan menarik. Itu syarat judul yang baik. Singkat, padat dan menarik.
Singkat dia bukan berupa kalimat, bukan bertele-tele, memang digunakan kata-kata yang pas untuk mewakili dari rasa untuk judul, padat, pilihan diksinya, kemudian menarik, membuat orang terhipnotis. Saudara-saudara sekalian, tadi itu banyak sekali lagu-lagu yang bisa kita lihat, karangan-karangan Ahmad Dhani misalnya kalau lagu yang dia jago-jago membuat judul, karangan Ebit G.Ade, Iwan Fals yang jago-jago membuat judul. Nah, berikutnya adalah penguasaan bahasa, khususnya penguasaan EYD dan tanda baca. Berkali-kali saya katakan, seorang penulis dia harus menguasai dasar bahasa, modalnya harus menguasai dia EYD dan tanda baca. Meskipun teks kita tampilkan secara lisan, orang tidak melihat mana tanda bacanya atau mana huruf kapitalnya, tetapi kan teks itu terkadang kita tulis. Nah, atau menulis itulah kita harus memperhatikan seorang penulis harus menguasai EYD. Tidak bisa tidak, harus menguasai juga tanda baca. Harus menguasai bagaimana penulisan istilah, kata yang baku dan tidak baku. Yang mana kata yang dipungut tulisannya dengan ucapannya atau hanya ucapannya saja. Tulisannya masih seperti itu. Ini harus dikuasai. Penyakit ketiga adalah membuat lirik dari puisi. Larik-lariknya. Dari satu bait saja kita bisa perhatikan kelonggaran bait itu. Saya selalu mengatakan begini. Sebuah puisi, sebuah lagu, prinsipnya bagaimana menggunakan kata sehemat mungkin dengan makna seluas mungkin. Tetapi bukan berarti kata yang berlebihan itu dianggap jelek, tidak. Kalau halnya sesuai dengan kondisi yang mengharuskan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi frasa atau klausa yang Anda bangun jadi betul lari, itu betul-betul diperhatikan kata-katanya. Di sini proses kedua, kita melakukan diksi itu. Kehadiran kata dengan pertimbangan yang matang. Apa itu pertimbangan? Pertama, kehadiran kata itu untuk mewakili rasa. Tentu cari kata yang maknanya bisa karena konotatif yang meluas, mewakili rasa yang kita akan curahkan. Yang kedua, yang harus diperhatikan adalah bagaimana diksi atau pilihan kata itu juga dapat membantu keindahan, membangun keindahan, estetika. Pada tahap terkecil bisa saja estetika bunyi membantu terbangunnya efoni atau kakafoni. Yang lebih besar lagi membantu terbangunnya rima. Karena bagaimanapun rima walaupun tidak terpola dengan rapi, salah satu bentuk estetika dalam sebuah lagu itu karena adanya rima, kesamaan bunyi. Kesamaan bunyi. Boleh di awal, boleh di tengah,
Boleh di akhir atau dalam satu lari. Kesamaan bunyi itu. Boleh juga total satu kata diulang, atau separuh 3 suku kata, atau hanya di kata akhir. Karena ketika rima itu atau estetika bunyi itu terbangun dengan bagus, terasa enak. Mari kita lihat misalnya ada lagu dangdut. Rembulan bersinar lagi, embun pun nah kian menepi. Cobalah. Rembulan dengan embun di bawahnya. Bersinar lagi dengan kian menepi. Anda bayangkan unsur rimanya. Unsur katanya di situ dia memilih kata bukan bulan tapi rembulan. Itu kalau kita lihat lagu-lagu yang romantis di lagu dangdut misalnya. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang perlu kita pelajari adalah mana puncak dari rasa. Memang lagu tidak ada alurnya, tapi alur rasanya. Biasanya disitulah penulis lagu membuat refren. Kalau dalam puisi tidak ada refren, tapi dalam lagu penyanyi selalu membuat refren. Bait-bait itu, lari-lari itu diulang lagi, karena itu dianggap rasa penting. Bahkan ada kalanya bait itu diulang dengan tingkat emosi yang berbeda, dengan nada yang berbeda. Kita lihat lagu Iwan, lagu Ibu. Gimana refrennya? Dari nada yang rendah pada refrennya, Iwan mengulangi dengan nada yang tinggi. Jadi orang sudah terbuai dengan rasa sahdu pertama, lalu dia hentakkan dengan rasa yang lebih tinggi lagi, tambah sahdu. Sehingga terkadang orang tidak sadar keharuannya, apalagi dia tidak punya ibu lagi atau ibunya jauh dan dia tahu penderitaan ibunya, orang tidak segan-segan meneteskan air mata. Itu ada hentakan-hentakan yang harus dipertimbangkan. Memang dalam teks tulis itu tidak ada, tapi harus dipertimbangkan. Karena itu kalau dalam lagu dibuat itu referennya, diulang lagi. Dan itu yang akan mengenang orang terhadap teks puisi itu. Saudara sekalian, terakhir yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana membuka atau opening lagu dan menutup closingnya. Baik di aspek lirik maupun di aspek musiknya. Jadi menghentikan lagu, menyudahi lagu, closingnya, atau memulai lagu, openingnya. Itu jadi juga kelemahan kita. Nah, oleh karena itulah sekali lagi saudara sekalian, ini perlu diperhatikan kalau Anda ingin menulis puisi. Nah, apalagi kalau puisi lirik puisi itu Anda akan masukkan atau Anda akan kasihkan dengan irama. Seperti yang saya katakan bahwa pada puisi-puisi baru, pada puisi-puisi modern, irama itu melekat pada lari. Dan oleh karena itulah Anda harus memahami irama, jangan monoton iramanya. Dan ini banyak kita jumpai pada pemula, seperti kemarin kita menulis lagu pantun, 6 lirik pantun, 6 bait pantun, ke-6-6-nya sama iramanya. Itu model musik-musik tradisional, nyanyi tradisional betul.
Tapi musik modern tidak mau seperti itu. Ya. Karena lebih cenderung harus modelnya kita bercerita tentang rasa. Kita bercerita tentang rindu. Kita bercerita tentang luka. Kita bercerita tentang pengkhianatan misalnya. Itu yang harus ditata. Jadi saya ulangi lagi, kalau kita ingin tahu penyakitnya para penulis pemula, yang pertama tadi gagasan itu bagaimana disusun dengan rapi. Jadi dari awal seharusnya sudah tahu berapa bait yang mau dia buat, karena gagasan itu disusun. Ibaratnya ada preposisinya, ada komplikasinya, ada kalimatnya, ada endingnya. Kalau dikatakan alur, dia alur nada. Kemudian memilih judul yang menarik. Ketiga, bagaimana menguasai EYD dan tanda baca serta penulisan istilah. Keempat, bagaimana membangun larik itu dengan efektif dan efisien. Pemilihan diksi yang betul-betul dapat mewakili rasa, membangun estetika bunyi, estetika rima, dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita bisa membuat larik atau bait yang jadi puncaknya, yang biasanya kalau dalam lagu dibuat jadi referen. Itulah 5 penyakit itu yang harus diperhatikan. Dan dari awal saya katakan, kalau Anda tidak punya rasa tentang sesuatu atau kurang rasa, gali lagi. Karena membuat lirik puisi, lirik lagu itu yang diutamakan adalah kedalaman rasa. Baru menggunakan logika, memprosesnya dengan logika. Tapi harus dimulai dari kedalaman rasa. Sehingga ketika kita memilih kata-kata itu betul-betul tersentuh, menyentuh. Anda bayangkan misalnya baladanya Rendra. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Coba, tubuh biru, tatapan mata biru. Dia pilih diksi seperti itu. Selamat bekerja, selamat mencoba. Saya yakin dengan memulai Anda akan menuju kesuksesan. Tanpa memulai, Anda jangan berharap akan meraih kesuksesan. Dan harus terbuka bersama teman-teman. Anda diskusikan di Facebook dulu. Setelah matang rasanya, barulah Anda masukkan dalam konten YouTube Anda. Semoga Anda salah satu yang terpilih bagi masyarakat. Mungkin saja dikatakan bisa viral lagu-lagu Anda, atau ada yang berminat untuk membeli lagu-lagu Anda. Disinilah kita baru mengetahui bahwa belajar apresiasi puisi, salah satu lapangan kerjanya adalah membuat puisi yang bisa dijadikan lirik lagu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.